ibadah kepada para hambanya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala tuntut ibadah kepada kita ini sebagai bentuk rahmatnya. Afwan, ini karena sebagai bentuk haknya atas kita. Itu memang hak Allah atas para hambanya. Baik itu berefek atau tidak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu haknya. Hak dia maknanya adalah kewajiban kita. Hak kita adalah maknanya kewajiban Allah. Bayangkan manusia dengan manusia, misalnya sekaya-kayanya manusia. Anda punya sahib misalnya, mobilnya 17. Katakan, mobil mewah-mewah semua. Oke? Kalau lagi jalan nih sampai lampu merah di Jakarta suka ada yang ngelap-ngelapin kaca, no? Oke? Orang ngasih 1.000, 2.000, dia ngasihnya 1 juta. Misalnya saking tajir bener dia bingung duit mau diapain ini. Oke? Saking tajirnya, no? Terus anak utang sama dia goceng 5.000. Anak bayar, apalah artinya 5.000 buat dia, buat ngelap ingus. Anak gak bayar juga dia tetap kaya, gak berkurang kekayaannya. Oke? Apa karena itu kemudian aku tidak wajib membayar hutangku? Ayo. Ini baru manusia sama manusia. Yang utangnya cuma goceng. Sekarang bagaimana manusia dengan Robnya para manusia, bahkan Robnya makhlukat kulli, yang tidak ada kita miliki apapun kecuali dia yang memberikannya. Jangan kau bicarakan harta-harta yang lain yang harus kau syukuri, harta-harta yang besar, rumah, mobil, motor, kendaraan, anak, istri dan lain-lain. Ini nikmat yang terlalu besar yang emang sungguh pantas kau syukuri. Jangan kejauhan situ. Nikmat yang sangat mendasar aja deh. Napas kita nggak bisa kalau nggak dikasih. Jangan ngomongin nikmat rumah. Melek kita nggak bisa kalau nggak dikasih. Nih denger kita budek kalau nggak dikasih. Setelah semua pemberiannya ini, bukankah wajib atas kita bersyukur kepadanya? Dan hak dia untuk disyukuri. Iya gak? Dan bentuk bersyukur yang tepat adalah dengan apa? Mentauhidkannya dengan baik, menafikan segala sekutu darinya, dan menjalankan apa yang diperintahkannya. Ini bersyukur. Lawan dari kata kufur. Kufur ini saudaranya kufrat. Kutu kufrat. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kisah ajib. Mu'adz bercerita, diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim rahimahumullah dan lain-lain. Mu'adz bercerita, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma. Satu hari aku sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, boncengan atau berdua lah bersama Nabi. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi ala ibadi?" Wahai Mu'adz, tahukah kau apa hak Allah atas para hambanya? Di sanad lain, Rasul berkali-kali memanggil Mu'adz, "Ya Mu'adz, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ya Mu'adz, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ya Mu'adz, labbaika ya Rasul." Sampai 3 kali. Ini untuk menekankan, untuk menarik perhatian dulu, sehingga ketika poin disampaikan nggak lupa. Ini gaya mendidik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seringkali mengajukan pertanyaan dulu juga, tidak langsung memberikan poin. Kenapa? Supaya dia, orang yang ini nyari dulu. Jadi ketika dapat jawaban tuh inget, nggak gampang lupa. Berbeda dengan langsung dikasih tahu. Ini gaya tarbiyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, gaya mendidiknya, ya, gaya educate para sahabatnya. Tayyib. Wahai Mu'adz, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Atadri ma haqqullahi ala ibadihi? Tahukah kau apa hak Allah atas para hambanya? Okay? Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul berkata, haqqu ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Agar para hambanya beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan satu hal pun. Ini hak Allah. Hak Allah berarti kewajiban kita. Itu hak sama kewajiban itu selalu seiring berbanding kan. Kalau dibilang hak Allah, maka kewajiban kita untuk memenuhi. Tayyib. Kemudian Rasul bertanya lagi, tadi hak Allah apa?
agar para manusia beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya. Kemudian Rasul bertanya lagi, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apakah kau tahu hak para hamba atas Allah? Sebaliknya nih. Tadi hak Allah atas para hambanya, berarti kewajiban kita. Kalau kita tidak memenuhi kewajiban kita, berarti kita salah, kita dosa, nggak penuhi kewajiban. Salah nggak? Salah dong, nggak penuhi kewajiban. Sekarang sebaliknya, hak kita atas Allah, maknanya kewajiban Allah atas kita, dan Allah salah kalau tidak memenuhinya. Dan tak mungkin Allah berbuat salah, tak mungkin Allah bertindak zalim. Allah maha adil, tak mungkin Allah mengkhilafi janji. Pasti Allah penuhi apa yang menjadi kewajibannya. Atadri ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apakah kau tahu hak para hamba atas Allah? Mu'adz pun berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, alla yu'adzibahum, agar para hamba-hamba tersebut tidak diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apabila maknanya mereka penuhi kewajiban mereka, yaitu apa? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik. Mu'adz merasa mendapat kunci kehidupan radhiyallahu anhu. Kunci kehidupan ini intinya itu kan, ingin selamat dari azab Allah baik di dunia atau di akhirat, dan mendapatkan ridhonya, rahmatnya, gitu kan. Ternyata kuncinya adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik. Oke? Mu'adz langsung berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, afala ubashirun nasa bihadza, ya Rasulullah, aku sampaikan ya kabar baik ini kepada orang-orang. Maknanya, agar kau selamat dari azab Allah di dunia dan di akhirat, cukup tauhidkan Allah dan jangan kau syirikkan. Gitu. Tayyib? Aku sampaikan ya berita kabar baik ini kepada orang-orang. Rasulullah SAW berkata, la fayattakilu, jangan. Nanti mereka berittikal. Ittikal ini tawakul, lawan kata dari tawakal. Tawakal ini menjadikan sebab-sebab, berusaha, baru menyerahkan kepada Allah. Tawakul ini malas berusaha, kemudian memberikan semuanya kepada Allah. Salah tawakul nih. Takutnya disampaikan kepada manusia, sementara manusia belum faham kebanyakan bahwasanya untuk selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, cukup kita bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti mentang-mentang begitu, akhirnya malaslah zakat, malaslah berjihad ketika diserukan jihad dan lain-lain, karena belum faham dengan baik. Padahal seseorang yang bertauhid dengan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin dia meninggalkan zakat apabila dia memang mampu zakat. Tidak mungkin dia meninggalkan jihad apabila memang diserukan jihad, karena tauhidnya yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawaban dari pertanyaan kita tadi, kenapa Allah tuntut ibadah kepada kita? Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu kewajiban kita. Yang kedua, itu demi kebaikan kita, agar selamat kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia atau di akhirat. Demikian Allah tetapkan aturan mainnya. Ayat. Dan jawaban yang terakhir, setelah ini kalau ada yang mau ditanyakan, persiapkan. Ayat. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala tuntut kita beribadah kepadanya? Jawabannya adalah sebagai bentuk rahmat Allah atas para hambanya. Dari situlah Allah perintahkan para hambanya untuk beribadah kepadanya. Rahmat Allah, Ustaz? Iya. Gimana tuh ceritanya? Begini ceritanya. Allah ciptakan manusia ini dari dua unsur kan? Jasmani dan rohani kan? Oke? Yang jasmani membutuhkan apa-apa yang dia butuhkan untuk survive, untuk bertahan hidup, ya gak? Makanan, minuman, air, oksigen, dan lain-lain. Ini butuh buat jasma. Dari situ Allah subhanahu wa ta'ala hamparkan muka bumi untuk memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan jasmani. Allah berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Dan Allah hamparkan bagi kalian segala hal yang ada di muka bumi. Untuk apa? Untuk kalian eksploitasi, untuk kebutuhan kalian. Tayyib. Barulah dengan itu fisik seseorang akan terpenuhi kebutuhannya.
makan, energi-energi yang dibutuhkan dari makanan dan minumannya, oksigennya dan lain-lain. Tapi ada satu unsur lagi pada diri manusia yang hak adanya, kalaupun tidak terlihat, ya, yaitu unsur ruh ini, rohani, jiwa. Dia pun membutuhkan makanan dan minuman sebagaimana jasmani. Yang makanan dan minuman ini apabila dia tidak diberikan haknya, jiwa ini tidak diberikan haknya, maka dia akan gelisah, berontak, dan membawa fisik seseorang kepada kehancuran. Itulah makanan jiwa kita, yaitu apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang mungkin fisiknya dia memiliki dunia, katakan, namun dengan rohani yang tak terpenuhi haknya, iya kan? Seringkali akhirnya mereka berakhir pada gila atau bunuh diri. Sering nggak kita dengar? Padahal tajirnya iya, tapi kok nggak tenang, hidupnya nggak bahagia sehingga berakhir pada kegilaan atau bunuh diri. Kenapa? Karena ada satu unsur dalam jiwanya yang berontak, gelisah, karena nggak dipenuhi haknya. Nah, hak dari jiwa kita itu, makanan, minumannya, energi yang dibutuhkannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa kita gaib, kita nggak tahu kebutuhannya apa. Maka dari situ Allah kasih tahu, Allah ingin para hambanya memiliki jiwa dan hati yang tenang sehingga dapat menjalani kehidupan dengan baik. Bukan berarti kemudian setelah beribadah tidak ada permasalahan kehidupan. Ada, namun dia dapat menghadapi permasalahan kehidupannya dengan dengan tenang. Kenapa? Berangkat dari jiwa yang tenang, jiwa yang terpenuhi haknya, jiwa atau rohani yang senantiasa tersirami. Bahasanya tersirami, bagaikan pot yang butuh disiram. Bukan potnya, apanya? Puhunnya, tumbuhannya. Itulah fungsi ibadah bagi jiwa atau hati manusia. Allah menegaskan, misalnya ala bidzikrillahi, ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah maka jiwa manusia menjadi tenang. Zikir ini artinya mengingat Allah. Apapun hal itu, dengan itu kau mengingat Allah, itu zikir. Salat zikir gak? Wa aqimus salata lidzikr. Dirikanlah salat sebagai zikir. Al-amru bil ma'ruf, kau ingat untuk Allah. An-nahyi 'anil munkar, diniatkan untuk Allah. Mencari harta, diniatkan untuk Allah. Dan melakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, baik di wajibnya atau di sunnahnya yang disunahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua makanan jiwa kita. Dengan ini jiwa kita lebih tenang. Menghadapi permasalahan kehidupan pun kita lebih matang, berada di dalam tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah perintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya sebagai bentuk rahmat Allah. Allah ingin hamba-hambanya nih terpenuhi kebutuhan jiwanya. Allah perintahkanlah ibadah.